ternyata memiliki makna yang sangat dalam sekali, dan itu masyhur di kalangan Arab bahwasanya ketika maf'ul bih ditaruh di awal, objeknya ada SPOK kalau bahasa Indonesia, subjek predikat objek keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam Arab ada istilah ya tadi objek atau maf'ul bih. Ketika maf'ul bih ditaruh di awal, kepadamu kami menyembah, maka ada arti yang lebih dari itu. Apa? Yakni ifadatul hasr wal ikhtisas, memiliki makna hanya. Jadi kalau diterjemahkan iyyaka na'budu secara tekstualnya artinya kepadamu kami menyembah. Tapi secara balaghahnya, secara tafsirnya artinya adalah hanya kepadamu kami menyembah. Dan itu sangat indah sekali. Orang-orang pakar sastra Arab pun mengakui keindahan tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka bil ibadah. Maksudnya adalah hanya kepadamu kami mengistimewakanmu wahai Allah dengan ibadah. Min tauhidin wa ghairihi, baik ibadah secara ideologi memperkuat akidah, atau ibadah secara jasmani yakni Islam, atau secara hati secara spiritual. Karena Islam ini memiliki 3 unsur. Unsur Islam, unsur iman, dan unsur ihsan. Itu telah dijelaskan dalam hadis Jibril bahwasanya apa itu Islam? Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu menyebut rukun Islam, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah al-iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Itu adalah ideologi. Yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Bahwa ihsan itu level yang sangat tinggi. Kehidupan ini seolah-olah kita selalu diawasi oleh Allah. Allah memang maha melihat, tapi kadang kita ini tidak selalu menyadari bahwa Allah itu maha melihat. Andaikan kita selalu menyadari bahwa Allah itu maha melihat, kita tidak akan melakukan maksiat. Bahkan kita tidak melakukan kesunahan pun kita akan malu kepada Allah, karena Allah yang begitu kasih sayang luar biasa selalu melihat kita, melihat gerak-gerik kita, bahkan hal-hal yang terbesit dalam hati pun Allah maha tahu. Maka dari itu kita waktu sujud, kita bahkan tidak melafazkan doa-doa, kita hanya merenung di hati pun Allah maha tahu. Dan Allah sangat mudah mengijabahi ketika posisi hambanya sujud. Maka dari itu disunnahkan sujud di akhir sholat, sujud yang paling terakhir itu agak dipanjangkan dikit, meskipun tidak membaca doa secara lafaz, karena kalau dalam sholat itu harus memakai bahasa Arab yang fasih, yang fusha kalau ingin berdoa. Tapi kalau tidak bahasa Arab tidak apa-apa, pokoknya meneng sujud curhat nafsu Allah lewat hati, itu posisi yang sangat luar biasa. Allah sangat mengijabahi walaupun cuma diam berbicara dengan hati, karena Allah mengetahui, maha mengetahui apapun yang terbesit dalam hati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Itu beberapa minggu saat saya khutbah, itu temanya juga tentang ibadah, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Maka tugas kita adalah menjadikan seluruh unsur yang ada dalam hidup ini, menjadikan seluruh umur yang kita lewati, baik itu level tahun-tahun, bulan-bulan, hari-hari, bahkan level detik pun, bahkan level kedipan mata pun, bahkan level hembusan nafas pun, semuanya tugas kita adalah menjadikan semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Pembahasannya tak ulangi lagi ya, bahwasanya ibadah itu tidak hanya sebatas sholat, tidak hanya sebatas puasa, tidak sebatas membaca Quran, tidak sebatas zakat dan ibadah haji. Tapi ibadah memiliki arti yang jauh